Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Materi akidah akhlak hari ini kita sudah sampai di pembelajaran 10, yaitu tentang menghindari sifat kikir dan juga serakah. Sebelumnya, silakan dikeluarkan dulu alat tulisnya dan juga buku paket akidah akhlak pembelajaran 10. Kemudian, silakan dicatat materi yang akan Ustazah sampaikan dan juga silakan disimak dengan baik ya, Kak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai Qarun harta yang sangat banyak. Qarun pun terlena oleh harta dan kekayaannya yang melimpah. Ia lalai melakukan ibadah. Qarun tidak bersyukur kepada Allah dan tidak menginfakkan hartanya. Qarun menjadi kikir. Ia pun serakah dan juga sombong. Saat ditegur tentang hartanya, Qarun berkata, "Sesungguhnya aku kaya raya karena kepintaran dan juga usahaku." Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab Qarun. Terbelahnya bumi di tempat Qarun dan juga hartanya berada. Allah membenamkan bersama hartanya ke dalam bumi. Itu sebabnya muncul istilah harta karun yang berarti harta yang bersembunyi di dalam tanah. Jadi ini adalah kisah Qarun. Qarun dilimpahkan harta yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Qarun pun lalai dalam beribadah dan juga tidak bersyukur atas harta yang diberikan oleh Allah. Sehingga Qarun pun menjadi kikir dan juga ia serakah dan juga sombong karena merasa harta yang diperolehnya adalah hasil dari kepintaran dan juga usahanya. Jadi Allah mengazab Qarun karena Qarun tidak bersyukur atas atas nikmat yang telah Allah berikan, yaitu Allah membelah bumi di tempat Qarun dan juga hartanya berada, dan juga Allah membenamkan bersama hartanya ke dalam bumi. Allah membenamkan Qarun bersama hartanya ke dalam bumi, dan itu sebabnya muncul istilah harta karun yang berarti harta yang bersembunyi di dalam tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri." Quran Surat Qasas ayat ke-81. Jadi kisah Qarun ini Allah jelaskan di Quran, yaitu surah Qasas ayat ke-81. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai akhlak tercelah Qarun. Akhlak tercelah Qarun yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kikir. Qarun tidak mau memanfaatkan hartanya untuk sesuatu yang bermanfaat. Ia juga enggan membagikan hartanya kepada fakir miskin. Yang kedua yaitu serakah. Qarun selalu menjaga hartanya dan ingin terus-menerus menambahnya. Yang ketiga, sombong. Harta yang banyak membuat Qarun menjadi sombong. Ia menganggap kekayaannya berasal dari kepandaiannya semata, bukan dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dia tidak mau bersyukur. Jadi akhlak tercela Qarun yaitu ada 3, yaitu yang pertama sifat kikir, kemudian yang kedua sifat serakah, dan yang ketiga yaitu sifat sombong. Sifat kikir. Sifat kikir berarti tidak mau berbagi dengan orang lain karena takut hartanya berkurang atau habis. Kikir disebut juga pelit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa." Yaitu Quran Surat Al-Lail ayat ke-8 sampai 9. Ustazah bacakan sekali lagi. Sifat kikir berarti tidak mau berbagi dengan orang lain karena takut hartanya berkurang atau habis. Kikir disebut juga pelit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan."
dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Jadi ini adalah pengertian dari sifat kikir. Semoga kita bukan termasuk dari golongan-golongan orang yang kikir, dan kita adalah termasuk orang-orang yang suka membagikan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga membagikan harta kita ke jalan yang Allah ridhoi. Selanjutnya yaitu cara menghindari sifat kikir. Cara menghindari sifat kikir yang pertama, menyadari bahwa kekayaan adalah titipan Allah. Yang kedua, membiasakan diri berbagi rezeki dengan orang lain, dalam artian suka memberi. Kemudian yang ketiga, banyak belajar dari kehidupan orang miskin. Yang keempat, selalu mengingat akibat-akibat yang ditimbulkan dari sifat kikir. Dan yang terakhir, sadar bahwa kekayaan itu tidak kekal dan tidak dibawa mati. Jadi ini adalah cara menghindari sifat kikir, ada 5. Yang pertama, menyadari bahwa kekayaan adalah titipan Allah. Jadi kekayaan kita itu berasal dari Allah dan ini hanya titipan. Sewaktu-waktu Allah bisa mengambil kekayaan kita jika Allah mau. Yang kedua, membiasakan diri berbagi rezeki dengan orang lain. Yang ketiga, banyak belajar dari kehidupan orang miskin. Jadi ketika kita belajar banyak dari kehidupan orang miskin, maka itu membuat kita semakin bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang keempat, selalu mengingat akibat-akibat yang ditimbulkan dari sifat kikir. Dan yang terakhir, sadar bahwa kekayaan itu tidak kekal dan juga tidak akan dibawa mati. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat serakah. Serakah adalah keinginan selalu memiliki lebih dari apa yang sudah dimiliki. Orang yang serakah biasanya selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa puas. Dalam Islam, kita dilarang memiliki sifat serakah. Orang yang serakah akan dijauhi teman dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seandainya kita memiliki sifat serakah, maka itu akan membuat kita jauh lebih susah untuk bersyukur. Jadi kita selalu merasa kurang terhadap apa yang telah Allah berikan. Jadi kita tidak pernah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, cara menghindari sifat serakah yang pertama yaitu banyak bersyukur. Jadi kita harus membiasakan diri, kita harus memperbanyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, baik itu nikmat yang kecil maupun nikmat yang sangat besar. Dari rezeki yang sedikit hingga rezeki yang begitu banyak, kita harus tetap mensyukurinya. Yang kedua yaitu membiasakan qanaah. Yang ketiga, mengingat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghindari sifat iri dan dengki. Yang kelima, berusaha hidup sederhana. Yang keenam, menghindari angan-angan dan hayalan yang berlebihan. Dan yang ketujuh, menyadari bahwa rezeki manusia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah 7 cara untuk menghindari sifat serakah. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita termasuk dari golongan orang-orang yang pandai untuk bersyukur. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai materi pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa minggu depan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.